Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nur Rahma. Pada video kali ini kita akan membahas kasus kriminal dari Surabaya yang membuat kita geleng-geleng kepala. Di mana ada sepasang kekasih yang saling mencintai bahkan tinggal bersama, namun pria tersebut justru mengeksekusi kekasihnya sendiri secara sadis. Bagaimana kronologinya? Siapa korban dan apa motifnya? Ayo kita bahas. Tiara Angelina Saraswati adalah wanita berusia 25 tahun, anak pertama dari pasangan Bapak Setiawan Darmadi dan Ibu Evi. Tiara adalah anak sulung, dia masih memiliki satu adik perempuan. Tiara dan keluarganya tinggal di Perumnas Made Kidul Lamongan. Tiara tumbuh dan dibesarkan di desa tersebut. Tiara sendiri berasal dari keluarga yang sederhana, meski begitu orang tuanya sangat peduli dengan pendidikan. Agar masa depan Tiara bisa jauh lebih baik, orang tuanya bekerja keras sebagai pedagang kaki lima. Sebelumnya orang tua Tiara sempat menjadi penjual es tebu, namun karena kurang menguntungkan ia beralih menjual sampol di sekitar area Masjid Agung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiara memutuskan untuk kuliah mengambil jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam perjalanannya tersebut, ia bertemu dengan seorang pria bernama Alvin Maulana dan jatuh cinta padanya. Alvin Maulana dan Tiara Angelina Saraswati menjadi sepasang kekasih. Setelah lulus kuliah, mereka memutuskan untuk pindah ke Surabaya mencari pekerjaan demi masa depan yang mereka impikan. Alvin kemudian mencari kos di Surabaya, tentunya dengan harga yang murah. Saat itu, ia mengaku kepada pemilik kos bahwa dia dan Tiara adalah suami istri. Mereka menikah secara siri. Pemilik kos sempat merasa curiga dan meminta berkas pernikahan kepada Alvin, namun pria itu selalu berdalih bahwa berkasnya masih sementara diurus. Selanjutnya, mereka menjalin kehidupan di kosan sederhana tersebut selayaknya suami istri. Alvin rela bekerja sebagai driver ojek online untuk memenuhi kehidupan mereka. Ia menjadi sosok pasangan yang bertanggung jawab untuk membahagiakan wanita yang dicintainya. Tiara sendiri tidak bekerja, hanya Alvin yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan. Ternyata kerja keras Alvin belum cukup untuk memuaskan gaya hidup Tiara yang tinggi. Alih-alih hidup bahagia, mereka justru sering cekcok. Menurut Alvin, Tiara temperamental dan suka marah-marah. Tiara juga selalu ingin mengganti ponsel baru yang harganya lebih mahal. Alvin yang hanya bekerja sebagai ojol tentu saja kesulitan menyeimbangi keinginan Tiara. Motif ekonomi inilah yang sering menjadi percikan api pertengkaran mereka hingga berujung tragis. Peristiwa ini bermula pada hari Sabtu 30 Agustus. Saat itu Alvin terlambat pulang karena menjemput adiknya di Bandara Juanda untuk diantar ke pesantren di Jombang. Meski sudah pamit, Tiara tetap marah dan mengunci pintu kamar kos dari dalam. Alvin akhirnya terpaksa menunggu di luar selama 1 jam, hingga akhirnya Tiara membukakan pintu kamar. Alvin pun masuk dan mereka masih melanjutkan pertengkaran itu. Tiara naik ke atas lantai 2 kos, lalu Alvin juga menyusul. Entah apa perkataan Tiara yang membuat Alvin sakit hati dan gelap mata. Ia mengambil sebuah pisau di dapur dan menancapkannya ke leher Tiara. Tiara tidak menyangka Alvin akan menghabisinya malam itu. Wanita itu terkapar di lantai dengan cairan berwarna merah segar keluar dari tubuhnya. Melihat Tiara yang sudah tidak bernyawa membuat Alvin panik. Ia tidak ingin orang lain mengetahui aksi bejatnya itu. Alvin yang sudah dikuasai emosi tak mampu lagi berpikir jernih. Cinta yang mereka pupuk selama 5 tahun, kenangan indah yang mereka lalui tak lagi bermakna bagi Alvin. Ia mengeksekusi kekasihnya dengan tangannya sendiri. Ia memutar otak, apa yang harus ia lakukan untuk menghilangkan jejak Tiara? Satu ide sadis terlintas di kepalanya. Ia menyeret Tiara masuk ke dalam kamar mandi, lalu mencari pisau yang lebih besar untuk memutisi Tiara. Badannya ia menjadi ratusan bagian, bahkan tega memisahkan daging dengan tulang serta lemak dan kulit. Malam itu, Alvin bekerja keras menjalankan aksinya tanpa seorang pun yang tahu. Alvin lantas memasukkan beberapa potongan daging ke dalam tasnya, kemudian membuang ke hutan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Pria itu dengan tega menyebar potongan daging di beberapa tempat. Selain itu, dia pulang ke kosnya seperti tidak terjadi apa-apa. Seorang warga yang tengah mencari rumput untuk hewan peliharaannya mendapati sebuah daging misterius. Ia menyangka daging itu hewan yang dimangsa binatang buas. Namun semakin ia menyusuri hutan, suasananya semakin mencekam, apalagi saat ia menemukan rambut manusia. Benar saja, tak lama setelah penemuan daging misterius dan helai rambut,
Warga kembali menemukan satu kaki kiri. Sontak saja hal itu membuat geger warga desa. Polisi langsung mendatangi TKP dan menyusuri hutan untuk mencari potongan daging lainnya. Alvin menyembunyikan beberapa potongan tubuh termasuk kepala, mata, dan tulang di dalam lemari dan di kamar mandi. Potongan tulang tersebut awalnya dia buang di rumah kosong dekat kosnya. Namun karena takut ketahuan, ia mengambilnya kembali dan menyimpan di lemari. Ia juga membuang beberapa potongan tubuh itu ke tempat sampah. Dari hasil pencarian yang ditemukan polisi, total keseluruhan bagian tubuh korban berjumlah 239. Pada 9 September, jenazah Tiara dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Terlihat jenazah tersebut berada di dalam peti. Isak tangis tak terbendung lagi, bahkan ayah Tiara pingsan saat melihat jenazah anaknya. Sementara Alvin melalui konferensi pers mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Namun apa daya, semua sudah terlanjur terjadi. Itulah dia guys, kasus Tiara kasih pacarnya sendiri. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.